hilang di hutan selama 50 tahun, dan kembali dalam keadaan sudah beranak cucu. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Halo sahabat KNK semuanya, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Geges mau menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Minang, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi pada tahun 1960-an. Seseorang yang bernama Kasim hilang di hutan semenjak usia 12 tahun dan kembali 50 tahun kemudian dalam keadaan sudah beranak cucu. Jadi ya guys ya, Kasim ini tuh merupakan seorang putra sulung dari 3 orang bersaudara. Kasim ini tuh mempunyai 2 orang adik cewek yang pada waktu itu kecil-kecil semua. Ayah Kasim ini adalah seorang pencari ikan di hutan, sementara ibunya itu ibu rumah tangga yang baik, ya ngasuh adik-adiknya lah di rumah gitu kan. Di tahun 1960-an ini, itu Kasim berusia waktu itu sekitar 12 tahun guys. Karena pada waktu itu dia nggak sekolah ya, kalau dia sekolah mungkin dia kisaran kelas 6 SD gitu. Keluarga Kasim ini tuh tinggal di sebuah pedesaan yang bernama Indrapura di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dan itu rumahnya itu dekat banget sama rumah Geges, guys. Makanya Geges tahu banget ceritanya kayak apa. Nah, singkat ceritanya, di tahun 1960-an itu, si Kasim ini masih berusia 12 tahun kan. Ayahnya kan seorang pencari ikan di hutan tuh. Nah, dari usia 10 tahun, Kasim ini tuh udah sering sebenarnya ikut ayahnya ke hutan buat cari ikan, guys. Nah, di daerah sini itu, orang kalau cari ikan ke hutan, itu biasanya memakan waktu berminggu-minggu, guys. Jadi maksudnya itu, dia berangkat sekarang ke hutan, itu pulang seminggu sekali gitu. Jadi tibalah saatnya kali ini, si Kasim itu ikut kembali ayahnya ke hutan buat mencari ikan, guys. Ya, sekalian buat belajar cara menangkap ikan, ikut juga ngebantu-bantu gitu kan. Perlu Geges ketahui, perjalanan dari rumah Kasim ini menuju ke hutan itu memakan waktu seharian, dan itu jalan kaki. Naik bukit, turun lembah, nyebrang sungai, segala pula kan. Jadi berangkatlah si Kasim ini sama ayahnya kan, jedak jeduk sambil bawa bekal gitu kan. Sampailah mereka sore hari di hutan, guys. Sesampainya di hutan, langsunglah si Kasim ini sama ayahnya ke pondok ayahnya kan, yang sudah ada sebelumnya juga kan, guys. Nah, mereka taruh bekalnya di sana. Setelah mereka istirahat bentar, lalu langsung tuh mereka pergi memasang perangkap ikannya. Kalau di sini tuh namanya perangkap ikannya itu muka, guys. Itu tuh terbuat dari anyaman bambu gitu yang dipasang di rawa-rawa di dalam hutan. Dan incarannya itu sejenis ikan gabus ya, guys ya. Itu namanya kalau di sini itu lele rawa gitu. Jadi pergilah mereka pergi masang perangkap ikannya kan. Seperti biasa, Kasim ini selalu ikut ayahnya tuh, ikut memasang perangkapnya sambil belajar-belajar juga bisa membantu-bantu gitu kan. Setelah perangkap ikannya terpasang, itu hari udah larut malam, guys, udah mau malam gitu, udah mulai gelap gitu. Jadi mereka kembali lagi ke pondoknya dan istirahat kembali. Biasanya nih aktivitas mereka pada malam hari itu mengasapi ikan yang mereka tangkap, guys, karena kebetulan waktu itu mereka hari pertama nyampe ya, jadi belum ada ikan tangkapan apapun, jadi mereka nggak ada yang diasapi ikannya gitu. Jadi mereka langsung istirahat aja pada malam itu, guys. Di malam yang dingin, sunyi mencekam sambil berharap besok perangkap ikannya tuh banyak dimasuki ikan kan. Nah, tidurlah si Kasim ini bersama ayahnya di pondok kecil seadanya itu. Pondok yang beratapkan daun ilalang itu kan. Ah, tak lama kemudian pagilah hari kan, guys. Seperti biasa aktivitas ayah Kasim ini pagi-pagi itu pergi ngecek tuh, melihat perangkap ikannya. Kalau ada ikan yang dapat, itu diambil dibawa ke pondoknya untuk diasapi. Jadilah namanya ikan asap, guys. Jadi pada waktu itu, pagi-pagi sekali ayah Kasim ini udah bangun kan, karena dia mau ngecek perangkap ikannya gitu. Karena biasanya si Kasim ini selalu ikut, ayahnya tuh ngebangunin si Kasim. Namun pada kali ini Kasimnya nggak bangun, guys, karena dia masih ngantuk gitu. Jadi dalam keadaan setengah sadar, kayak orang lagi ngumpulin nyawa gitu kan, si Kasim ini ngejawab kata ayahnya kalau dia nggak ikut gitu. Jadi ayahnya ninggalin pesan, ayo udah kalau kau nggak ikut, nanti kau cari kayu bakar aja, biar nanti kalau ada ikan hasil tangkapannya langsung bisa kita asapi gitu. Dalam keadaan setengah sadar ngumpulin nyawa kayak gitu, Kasim ngangguk gitu kan. Jadi berangkatlah ayahnya sendiri pergi ngecek perangkap ikannya kan, tinggallah Kasim sendiri di pondoknya. Seiring berjalannya waktu, hari udah mulai terang, bangunlah si Kasim ini, guys. Dia ingat tadi pesan ayahnya kalau dia disuruh buat cari kayu bakar itu di sekitaran pondok, biar nanti bisa langsung mengasapi ikan tangkapan ayahnya. Nah, bangunlah Kasim ini, dia langsung cari tuh ranting-ranting kayu yang ada di sekitaran pondok, guys. Dikumpulkanlah ranting kayu itu kan. Saking asiknya ngumpulin ranting kayu nih, si Kasim ini nggak sadar kalau ternyata hari udah siang ternyata, guys. Dia tuh perutnya udah mulai lapar ya. Dia balik lagi ke pondok tuh, dia lihat kok ayahnya belum pulang juga. Dia nunggu ayahnya nih buat makan gitu kan. Nah, ditunggu juga lagi ayahnya sampai hari udah siang sekalipun, ayahnya nggak kembali juga, guys.
Akhirnya si Kasim ini inisiatif buat makan sendiri aja tuh dengan bekal yang mereka bawa seadanya kemarin kan. Nah, makanlah si Kasim ini. Setelah makan, Kasim ini ngeliat-ngeliat di sekitaran pondok, guys. Dia lihat-lihat ayahnya tuh gak pulang juga. Biasanya tuh kalau ayahnya ngecek perangkap ikannya itu sekitaran jam 9 atau jam 10-an itu udah pulang, guys. Ini udah habis zuhur pun dia nggak pulang juga. Akhirnya ditunggu sampai sore sekalipun ayahnya nggak kunjung pulang juga, guys. Hingga malam pun datang, rasa cemas, khawatir, campur aduk dalam hati Kasim yang tinggal sendirian di pondoknya karena ayahnya nggak kunjung kembali juga gitu kan. Nah sampai malam pun si Kasim ini tuh nggak bisa tidur guys karena dia masih kepikiran ayahnya kemana gitu, kok nggak pulang-pulang gitu. Malam terus berlalu, hingga pagi pun datang kembali. Kasim yang masih sendirian di pondoknya udah 2 malam gitu kan masih berharap itu kalau ayahnya bakalan kembali juga. Nah pada paginya ini Kasim kembali lagi tuh buat cari-cari ayahnya di sekitaran pondok lagi tuh. Jadi dicari-cari lah kan ayahnya di sekitaran pondok. Sampailah Kasim ini di beberapa titik di rawa tempat ayahnya memasang perangkap ikan sebelumnya. Namun dia juga nggak melihat ayahnya ada di sana. Nah dipanggil-panggil lah kan sambil nangis. Kasim terus berjalan tuh buat cari-cari ayahnya. Dan karena saking nggak sadarnya dia jalan gitu, Kasim ini udah jalan terlalu jauh gitu, hingga dia tersesat gitu. Dia nggak tahu lagi tuh jalan kembali buat ke pondoknya. Sambil nangis, Kasim ini terus berjalan kan, sambil teriak-teriak juga panggil-panggil ayahnya, namun tak ada seorang pun yang nyaut di dalam hutan itu, guys. Akhirnya karena terus berjalan, Kasim juga udah mulai letih juga karena nggak makan juga pada seharian itu, guys. Dan akhirnya Kasim ini tuh menemukan salah satu tempat yang terang banget gitu, guys. Karena kan di dalam hutan itu karena ketutup pohon-pohon, jadi cahaya matahari kan nggak masuk tuh, jadi agak rada gelap gitu. Dan seketika itu Kasim menemukan tempatnya beneran terang. Jadi dia terus berjalan tuh dengan udah gontai, udah letih itu dia jalan, dia menghampiri tempat yang terang tersebut, ternyata itu adalah pantai. Jadi sebenarnya ya guys ya, hutan tempat ayah Kasim mencari ikan itu di daerah pesisir guys, jadi dekat dengan pantai gitu. Karena Kasimnya aja yang nggak tahu kalau di hutan itu terletak di pinggiran pantai. Karena nggak tahu lagi jalan mana yang harus dituju dan entah ada dorongan makhluk gaib apa gitu, akhirnya si Kasim ini jalan menuju ke tempat terang tersebut, ke pantai tersebut guys. Karena jangankan buat jalan pulang ke rumah ya, jalan ke pondoknya aja Kasim ini udah nggak ingat lagi deh. Jadi dia tuh beneran tersesat. Akhirnya sampailah si Kasim ini di pantai itu ya guys ya, dalam keadaan sudah lelah, letih, hari udah sore juga. Dia memutuskan untuk istirahat di pantai tersebut guys. Dia duduk di pinggiran pantai itu dan memandang ke tengah lautan. Dengan tatapan sayu yang udah lelah, yang udah benar-benar pokoknya udah separuh sadar si Kasim ini karena kelelahan guys. Dia memandang tuh ke tengah lautan. Dia melihat kayak sesosok itu ada di tengah lautan gitu guys. Kayak kapal gitu. Dan entah kenapa, Kasim ini tuh melihat kapal ini tuh kayak menghampiri pantai guys, kayak mengarah ke pantai gitu. Tak ada dorongan makhluk gaib apa juga. Ternyata awak yang ada di kapal itu melihat si Kasim yang dulu lagi duduk di pantai ini guys. Akhirnya kapalnya itu menepi. Dan sampailah kapal ini di pinggiran pantai tempat Kasim ini duduk guys. Dan beberapa awak kapal itu terlihat turun dari kapal untuk menghampiri si Kasim ini. Awak kapal ini melontarkan beberapa pertanyaan ke si Kasim, namun si Kasim udah nggak bisa jawab lagi guys, karena keadaan si Kasim ini tuh beneran udah separuh sadar gitu guys, udah kayak mau pingsan gitu. Dan akhirnya awak kapal ini tuh memutuskan buat menggendong Kasim dan dibawalah ke kapalnya kan guys. Sesampainya di kapal, awak kapal ini ngasih Kasim minum makan itu hingga Kasim ini beneran sadar kembali guys. Nah setelah sadar, awak kapal ini menanyakan beberapa pertanyaan ke Kasim, namun si Kasim ini nggak ngerti sama sekali bahasa awak kapalnya guys. Dan si Kasim sambil nangis itu sambil panggil-panggil ayahnya, dan awak kapalnya pun nggak ngerti juga bahasa si Kasim ini. Karena emang si Kasim ini tuh nggak pernah sekolah ya guys, jadi dia nggak tahu sama sekali itu bahasa Indonesia kayak apa gitu. Jadi yang digunakan Kasim itu ya bahasa kampungnya aja, bahasa daerahnya aja gitu. Dan akhirnya awak kapal ini memutuskan untuk membawa Kasim berlayar ke tengah lautan guys. Akhirnya sampailah si Kasim ini ke Pulau Jawa gitu kan. Kita stop dulu cerita Kasim dan ayahnya yang lagi di hutan ya guys. Kita balik dulu ke cerita ibu Kasim dan adik-adiknya yang ada di rumah di kampung gitu. Jadi ibu dan adik Kasim ini udah 2 minggu nunggu Kasim dan ayahnya pulang, nggak kunjung pulang juga. Biasanya itu mereka tuh pulang sekali seminggu guys, karena juga ukuran bekal mereka itu yang mereka bawa itu cuma seminggu doang. Jadi setelah 2 minggu nih si Kasim dan ayahnya nggak pulang, ibu dan adiknya itu kan rusuh juga nih guys. Hingga akhirnya keluarga ibunya si Kasim ini kayak saudara-saudaranya gitu, hingga orang kampung juga beberapa orang itu
pergi memutuskan untuk mencari si Kasim dan ayahnya ke hutan, guys. Dicari-cari lah kan sama orang kampung ke hutan tempat si Kasim dan ayahnya ini menangkap ikan, guys. Namun orang kampung nggak menemukan si Kasim dan ayahnya sama sekali. Pondoknya mereka temukan. Dan akhirnya setelah beberapa hari orang kampung mencari-cari tuh di hutan, guys, nggak ketemu juga. Hingga mereka memutuskan untuk berhenti mencari, guys. Orang-orang kampung memberi saran ke ibunya si Kasim buat melakukan pengajian aja gitu di rumah. Nah, biasanya kalau di kampung sini itu ya guys, kalau biasanya ada orang yang nggak pulang atau orang hilang gitu, dilakukan pengajian selama 7 hari di rumahnya, dan selama 7 hari itu, kalau mereka nggak pulang, itu keluarga harus mengikhlaskan, berarti mereka tuh udah mati gitu. Berbondong-bondong lah orang kampung datang ke rumah si Kasim ini untuk melakukan pengajian ya guys. Dan benar, ternyata setelah 7 malam dilakukan pengajian, si Kasim dan ayahnya ini nggak pulang juga. Akhirnya, ibu dan adik-adik si Kasim udah menganggap si Kasim dan ayahnya itu udah meninggal. Sekarang kita balik lagi ke cerita si Kasim yang sedang berlayar di atas kapal tadi. Ternyata diketahui kapal yang dinaiki si Kasim tadi itu kapal kargo guys, alias kapal pembawa barang gitu kan. Jadi rata-rata awak isi kapal ini tuh semuanya tuh orang Jawa. Dan kapal ini tuh berlayar hingga berbulan-bulan baru kembali berlabuh ke pelabuhan. Kemudian berlayar lagi gitu kan. Jadi berlayarlah si Kasim ini kan udah 6 bulan berlayar gitu. Akhirnya kapalnya berlabuh. Dan itu pelabuhannya itu di Pulau Jawa guys. Dan sesampainya di Pulau Jawa ini, Kasim ini tuh diangkat oleh seseorang awak kapal yang orang Jawa juga, itu sebagai anak. Jadi sekarang tuh tinggallah Kasim bersama orang tua angkatnya yang bekerja sebagai awak kapal pengangkut barang ini. Hari terus berlalu, waktu terus berjalan, akhirnya sekarang Kasim itu udah jadi orang Jawa guys, jadi anak angkat dari salah satu awak kapal yang membawa dia tadi. Dia udah gak ingat lagi tuh ayahnya, ibunya, adeknya di kampung gitu kan. Dan sekarang itu si Kasim ini udah ngerti bahasa Jawa guys. Jadi seiring berjalannya waktu kan si Kasim ini udah makin besar, udah mau masuk remaja gitu. Nah, dia sekarang tuh kan tinggal tuh bersama ibu angkatnya gitu dan tinggal di Pulau Jawa gitu kan. Sementara ayahnya tuh berlayar dan pulang 6 bulan sekali gitu kan. Nah, semulai masuk remaja, si Kasim ini mulai lagi ikut ayah angkatnya buat berlayar ke lautan gitu, naik kapal gitu kan. Hingga sampai dewasa pun si Kasim ini kerjanya tuh berlayar di kapal kargo tadi gitu. Jadi sekarang Kasim ini tuh udah beranjak dewasa kan. Dan sekarang Kasim ini tuh bekerja sebagai awak kapal juga, ngikutin jejak ayah angkatnya tadi. Jadi Kasim ini tuh berlayar dan pulang ke pelabuhan itu sekali 6 bulan gitu, atau 6 bulan sekali. Dan itu tuh kapalnya itu berlabuhnya itu di Pulau Jawa guys. Dan di sela-sela dia tuh di daratan gitu kan kapalnya berlabuh gitu. Si Kasim ini tuh menemukan jodohnya orang Jawa juga. Akhirnya menikah lah mereka kan. Setelah menikah pun Kasim ini tuh masih bekerja sebagai awak kapal juga dan pulang tuh 6 bulan sekali. Jadi jarang gitu ketemu orang ya guys ya. Kalau dia pulang tuh ya buat nemuin anak istrinya. Dan dari pernikahannya ini tuh Kasim itu dikaruniai hingga 7 orang anak guys. Jadi seiring berjalannya waktu, anak Kasim ini tuh udah besar-besar semua ya, dan orang tua angkatnya pun udah pada meninggal gitu. Si Kasim ini tuh pernah terbersit gitu, pengen ke kampungnya lagi. Dia keinget kampung halamannya. Cuma dia tuh kepikiran kayak mana mau balik. Dia tuh nggak ingat jalan pulang ke kampung halamannya itu gimana. Dan lagian, dia ini tuh, si Kasim ini tuh jarang banget dia tuh bergaul sama orang. Dia tuh cuman kerja di kapal, pulang 6 bulan sekali, nemuin anak istrinya aja, itu aja. Jadi nggak pernah sempat gitu buat cari-cari tahu kampung halamannya di mana gitu dan buat pulang ke kampung halamannya itu kayak gimana gitu. Jadi singkat ceritanya ya, di tahun 2015 si Kasim ini tuh udah nggak bekerja sebagai awak kapal lagi alias udah pensiun karena dia udah tua juga ya. Dari tahun 1960 itu di usia 12 tahun, sekarang udah tahun 2015, ya usia Kasim itu udah kepala 6 guys. Dan akhirnya tuh Kasim ini memutuskan untuk pensiun bekerja. Lagian juga beberapa orang anaknya itu udah ada yang udah berkeluarga juga dan udah dikarunia cucu juga. Karena udah nggak bekerja kapal lagi, jadi si Kasim ini tuh lebih sering bergaul tuh dengan orang-orang di sekitaran rumahnya, guys. Dia lebih sering cerita-cerita tuh dari warung ke warung, hingga akhirnya pun si Kasim ini tuh punya banyak teman. Di sela-sela dia tuh cerita-cerita sana-sini kan, guys. Dia tuh paling sering tuh cerita tentang kampung halamannya. Itu cerita waktu dia masih kecil hingga sekarang bisa berada di Pulau Jawa itu, guys. Tapi orang-orang tuh nggak pada tahu gitu kampung halamannya itu di mana. Hingga suatu ketika, si Kasim ini tuh cerita tepat di orang yang tinggal di kampung yang sama, guys. Sebenarnya si Kasim ini tuh udah sering loh sebenarnya cerita-cerita sana sini di sekitaran tuh kan dari warung ke warung itu tentang kehidupannya dari kecil gitu, kampung halamannya dari mana gitu. Entah kenapa gitu kan guys, entah ada masukan gaib dari apa. Pas kali ini tuh dia tuh cerita tepat di orang yang kampungnya sama dengan kampung halamannya. Aku sempat merinding juga nih guys ya, karena kalau di Minang itu ada istilah namanya itu tanah kuburan mahimbo pulang, yang artinya itu tuh tanah kuburan memanggil pulang. Si
Singkat ceritanya aja ya guys ya, jadi ketika si Kasim ini tuh cerita tepat di orang yang kampungnya sama dengan kampung halamannya, hingga orang ini tuh inisiatif buat cari-cari tahu siapa sih keluarga si Kasim ini. Dia tanya ke si Kasim kan, siapa nama adekmu gitu. Nah si Kasim ini masih ingat tuh nama adeknya. Jadi disebutin lah sama si Kasim ini kan nama adeknya, karena kalau disebutin nama orang tuanya mungkin orang tuanya udah pada meninggal juga ya kan ya. Nah, ketika disebutin nama adeknya ini, orang ini tuh nggak tahu itu siapa. Akhirnya orang ini tuh nelpon tuh keluarganya, saudaranya yang di kampung yang sama gitu, buat disuruh cari tahu siapa orang yang bernama itu dan di kampung mana dia tinggal gitu. Akhirnya dibantu kan sama saudara-saudaranya dengan hubungan telepon juga kan dari jauh gitu, dicari-cari tahu hingga membutuhkan waktu 2 tahun guys. Dari tahun 2015 dicari-cari tahu tuh adik si Kasim ini di kampung itu sekarang tinggalnya di mana gitu. Sampai tahun 2017 baru tuh ketahuan tuh siapa adik si Kasim ini. Jadi setelah ketemu kan guys adik si Kasim ini, sampai mereka teleponan tuh, bicara di telepon gitu kan. Nah, si Kasim itu langsung tuh inisiatif pulang. Dia pulang dengan sendirinya gitu. Dia pamit ke istrinya, bilang dia pulang ke kampung halamannya, pamit ke anaknya gitu kan. Dia langsung pulang, terbang dari Jawa, Pulau Jawa, langsung ke kampung halamannya. Dengan ditemani sama orang yang ngebantunya tadi, temannya ini gitu. Akhirnya sampailah si Kasim ini di kampung kan guys, ketemu dia sama adeknya gitu kan. Dan ketika udah dipastikan gitu bahwasanya itu beneran adeknya, isak tangis pun berjadi guys di rumah si Kasim ini, yang mana orang tuanya itu beneran udah nggak ada ya, tinggal adeknya gitu. Jadi cerita ini tuh dirilis oleh si Kasimnya langsung guys, ketika dia pulang itu dia cerita. Dan orang-orang kampung kan udah para berbondong-bondong tuh datang ke rumahnya si Kasim ini oh, orang hilang dulu yang pulang sekarang gitu kan. Jadi mereka tuh pada tanya-tanya gitu. Dan ada juga yang sebagian nanya kayak gini, dulu ayam kemana gitu. Nah si Kasim jawab, aku nggak tahu, entah mati dimakan harimau, entah kenapa ayahku, aku nggak tahu, pokoknya dia nggak aku temukan gitu. Singkat ceritanya, tepat 3 hari si Kasim di kampung guys, dia jatuh sakit. Di dalam sakitnya dia tuh udah ketemu kan, udah cerita-cerita sama ponakannya juga udah ketemu gitu kan. Dia ninggalin pesan tuh, sampai dia nelpon ke anaknya yang di Pulau Jawa gitu kan, kan anak istrinya tadi belum ikut dia pulang ke kampungnya gitu kan guys. Dia ninggalin pesan kalau seandainya terjadi apa-apa di dalam sakitnya gitu, kalau seandainya dia metong atau meninggal gitu kan, dia minta kalau dia tuh dikuburkan di kampung halamannya. Dan itu beneran kejadian guys, cukup 7 hari dia di kampung, si Kasim ini meninggal. Itu kalau nggak salah itu usianya tuh tepat di kisaran usia 70 tahun ya guys, di kematiannya itu. Setelah dia meninggal, itu semua anak-anaknya, istrinya, cucunya itu pulang semua ke kampung ya untuk menjenguk mayat bapaknya gitu. Nah akhirnya ketemu juga tuh adiknya sama anak dari si Kasim ini gitu. Alias berarti anak si Kasim ini tuh bibinya adiknya si adik Kasim ini gitu kan. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu ya guys ya. Si Kasim ini udah meninggal dan dikuburkan di kampung sini. Dan kuburannya itu ada di sini ya guys ya. Jadi buat anak-anaknya Pak Kasim gitu kan yang ngedengar atau yang nonton video ini, saya mohon maaf sebelumnya karena untuk semua nama itu saya samarkan ya untuk menjaga privasi. Cuman untuk ceritanya ini tuh beneran dirilis oleh Pak Kasimnya langsung setelah dia pulang sampai ke kampung halamannya. Jadi untuk sahabat KNK semuanya dimanapun kalian berada, dari kisahnya Pak Kasim ini tuh dapat GG sambil kesimpulan sedikit ya. Ternyata hidup itu penuh misteri ya guys ya. Gak ada yang kita tebak, bisa kita tebak gitu endingnya kayak mana gitu. Jadi kita sebagai aktor itu kita jalani aja lah sebaik mungkin gitu kan. Buat para sahabat KNK yang punya cerita kisah nyata kehidupan lainnya yang menarik, yang pengen ceritanya itu dirilis di sini, sahabat KNK bisa hubungi saya melalui email yang ada di bio channel ini. Namun jangan lupa sahabat KNK tekan like terlebih dahulu di videonya, tinggalkan jejak komentarnya juga, tekan tombol subscribe bagi geges yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu kisah nyata kehidupan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.